Bismillahirrahmanirrahim. Karomah yang keenam muncul di dalam sebuah foto. Kisah ini diceritakan sendiri oleh orang yang menyaksikan karomah Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Kiai Marzuki Mustamar. Pada suatu hari ada seorang kiai yang memiliki pondok pesantren, yang mana pondok pesantrennya ini santrinya mulai sepi dan sangat sedikit. Sang kiai kemudian sowan atau berkunjung ke rumah Kiai Marzuki dan meminta saran bagaimana caranya agar pondok pesantrennya itu kembali banyak santrinya lagi. Lalu Kiai Marzuki menjawab, "Jika engkau ingin santrinya banyak lagi, maka sowanlah atau datanglah ke Makbaroh Mbah Hasyim. Lalu tirakat sembari mengaji khatam Al-Quran sebanyak 7 kali selama 7 hari. Lalu berdoalah kepada Allah melalui wasilah karomah beliau. Mbah Hasyim, saya mohon sudilah kiranya engkau bisa datang ke pondok pesantren saya agar pondok pesantren mendapatkan keberkahan, maka insya Allah santrinya akan banyak lagi." Sang kiai ini menjalankan nasihat dan wejangan Kiai Marzuki dengan taat. Lalu sekitar seminggu kemudian, setelah apa yang disampaikan dilakukan dengan baik, sang kiai ini lalu datang kembali kepada Kiai Marzuki dan mengundang untuk bisa mengisi acara pengajian di pondok pesantrennya, yaitu di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Kiai Marzuki kemudian datang mengisi acara pengajian di pondok pesantren di Kebumen tersebut. Di dalam sela-sela ceramahnya, Kiai Marzuki lalu berkata, "Warga NU itu santrinya Mbah Hasyim, bukan santrinya saya." Pada saat Kiai Marzuki sedang ceramah, ada salah satu jamaah yang memfoto. Namun jamaah ini merasa heran sekaligus takjub karena di sebelah Kiai Marzuki ada Kiai Hasyim Asy'ari nampak dengan jelas. Beliau kemudian menunjukkan hasil foto itu kepada Kiai Marzuki, dan Kiai Marzuki sendiri juga merasa keheranan karena di foto itu ada Kiai Hasyim Asy'ari. Dan keajaiban aneh itu membuat takjub seluruh jamaah yang hadir di sana. Rupanya Kiai Hasyim Asy'ari benar-benar datang memberikan keberkahan ke pondok pesantren itu dan menunjukkan diri dalam foto. Karomah ketujuh, menghentikan mesin gilingan pabrik gula cukir. Kisah ini bersumber dari seorang santri Kiai Hasyim Asy'ari yang bernama Kiai Abu Bakar. Dikisahkan pada masa penjajahan Belanda, di depan pesantren Tebu Ireng ada rel yang biasa dilalui oleh kereta api komersial rute perjalanan Jombang menuju Kediri dan Jombang menuju Surabaya dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang juga rute itu dilalui oleh lori atau kereta api tanpa gerbong yang mengangkut tebu untuk digiling ke pabrik cukir. Pada suatu hari, lori yang mengangkut tumpukan tebu yang siap digiling itu terguling yang membuat tebu-tebunya berhamburan. Para santri yang melihat hal itu lalu berlari berhamburan mengambil tebu-tebu itu. Kemudian datanglah mandor dan centeng Belanda yang marah kemudian memukuli mereka. Berita itu akhirnya sampai kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Mengetahui para santri-santrinya dianiaya seperti itu, maka membuat Kiai Hasyim marah dan tidak terima. Bukan berarti Kiai Hasyim mendukung sikap santrinya yang mengambil tebu, tetapi karena sikap mereka yang berlebihan. Semestinya santrinya cukup dinasihati baik-baik dan tidak perlu dipukuli atau dianiaya seperti itu. Kiai Hasyim kemudian mendatangi pabrik cukir lalu berjalan menuju ke tempat mesin penggilingannya. Pabrik cukir adalah pabrik yang paling besar di daerah Jawa Timur. Pada saat mesin giling berputar, suaranya sangat berisik dan semua pekerja pabrik itu sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mendekati mesin penggilingan itu lalu mengeluarkan kunyahan daun sirih atau kinang dari mulut beliau. Lalu kunyahan inang itu dimasukkan ke dalam mesin penggiling yang besar itu. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Mesin penggilingan yang kuat dan besar itu tiba-tiba saja berhenti
mengalami kerusakan. Kiai Hasim kemudian pergi dari tempat itu. Mengetahui mesin penggilingan tebu itu rusak, maka pihak manajemen kemudian segera memanggil teknisi untuk memperbaikinya. Namun kendati sudah dipanggil para ahli permesinan, tetapi mesin penggilingan itu tetap rusak dan tidak bisa diperbaiki. Walhasil selama 3 hari pabrik gula itu tidak bisa beroperasi. Tentunya membuat perusahaan rugi. Tebu-tebu yang telah datang begitu banyaknya, mengantri untuk digiling hingga menjadi kering. Akhirnya pihak manajemen pabrik kemudian sowan datang menemui Kiai Hasim Asy'ari dan meminta maaf atas sikap anak buahnya yang telah menganiaya para santri. Sebagai kompensasi, pihak manajemen pabrik cukir memperbolehkan para santri atau warga yang ingin meminta tebu secara gratis. Kiai Hasim kemudian memaafkan mereka. Setelah mereka pulang kembali ke pabrik dan menyetel mesin penggilingan yang semula rusak, kini bisa jalan kembali tanpa diapa-apain. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri Kiai Hasim mengambil tebu secara gratis. Hal ini berlangsung sampai pabrik diambil alih oleh Jepang. Lalu kepemilikan pabrik itu dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. Karomah yang ke-8, memuntir cerobong pabrik cukir menjadi angka 8. Kisah ini bersumber dari Gus Muafik bahwa pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Kiai Hasim disuruh untuk bayar pajak menggunakan mata uang Belanda yaitu gulden. Tetapi Kiai Hasim Asy'ari tidak mau menggunakan mata uang gulden karena sesuai dengan hadis Nabi Allah Muhammad SAW yang berbunyi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa yang meniru suatu kelompok maka ia termasuk bagian kelompok itu secara tidak langsung. Dan Kiai Hasim tidak mau meniru kaum kafir penjajah Hindia Belanda. Kiai Hasim Asy'ari dengan tegas mengatakan, saya mau bayar pajak. Kalau bayar pajak menggunakan beras nggak apa-apa, silahkan ambil. Kalau bayar pajak menggunakan sapi atau ternak, tidak apa-apa, silahkan ambil. Tetapi kalau bayar pajak menggunakan mata uang gulden, tidak. Kiai Hasim berprinsip kuat mengharamkan gulden. Pihak pemerintah Hindia Belanda sebenarnya enggan dan takut kepada Mbah Hasim Asy'ari karena dikenal sakti dan memiliki ilmu yang sangat tinggi. Belanda kemudian membujuk Kiai Hasim bahwa nanti akan mendapat diskon atau potongan bayar pajak kalau Kiai Hasim Asy'ari mau membayar menggunakan mata uang gulden. Namun lagi-lagi Kiai Hasim Asy'ari menolak dengan tegas. Kemudian beliau berkata, aku ndak mau pakai gulden, kalau pakai sapi silakan. Akhirnya Belanda yang merasa di atas angin yang memiliki bedil ini menjadi marah dan mengamuk di pesantren Tebu Ireng. Setelah Belanda pulang, tiba-tiba mereka sangat terkejut karena melihat cerobong asap pabrik cukir itu meluntir menjadi angka 8. Kemudian kaki tangan Belanda ada yang memberitahu bahwa Kiai Hasim itu bukan orang sembarangan. Akhirnya Belanda datang kembali ke pesantren Tebu Ireng dan meminta maaf. Konon orang yang membuat cerobong pabrik itu meluntir adalah orang sakti yang bernama Mbah Rosyidi. Karomah ke-9, berbicara dari jarak jauh. Dikisahkan Kiai Hasim Asy'ari adalah tokoh yang selalu menentang penjajah Belanda. Semua orang yang akan pergi berperang melawan Belanda dikumpulkan oleh Kiai Haji Hasim Asy'ari di pondok pesantren Tebu Ireng. Mereka kemudian diberi minum air doa sambil membaca Ya Allah ya Hafid, Ya Allah ya Muhid, fangsurna alal qaumil kafirin. Kemudian Kiai Haji Hasim Asy'ari memberi pantangan yang tidak boleh mereka langgar selama bertempur di medan laga. Barang siapa yang melanggar pantangan tersebut, maka mereka akan terkena tembakan oleh musuh. Ada kisah yang menarik menurut cerita mantan perjuang yang bernama Pak Siin. Menurut cerita beliau, Kiai Hasim bisa mengetahui kejadian yang berada di tempat yang jauh. Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada Kiai Haji Hasim Asy'ari untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu sangat jauh. Kalau di zaman sekarang mungkin seperti kamera drone di pertempuran Rusia versus Ukraina. Jadi kita bisa mengetahui dari atas posisi pasukan berada di mana. Zaman dulu tidak ada drone, namun beliau bisa mengetahui dengan jelas posisi para lawan dari jarak jauh.
Ketika Kiai Hasyim Asy'ari sedang mengajar para santrinya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, pada saat yang sama beliau bisa mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang bertempur di medan laga melawan tentara Belanda di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya sekitar 30 km dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini selain seperti drone yang mampu melihat posisi detail perang yang sedang berlangsung, beliau tanpa telepon atau tanpa HT, tanpa alat komunikasi, tetapi bisa memberikan perintah kepada para pasukan pejuang di medan laga dari jarak jauh, sehingga pasukan pejuang di lapangan mengikuti setiap suara dari Mbah Hasyim sehingga mereka bisa selamat. Dengan karomah yang dimiliki oleh Kiai Hasyim, para penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Walaupun pondok pesantren itu sudah berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah Belanda, tetapi anehnya bom itu tidak bisa meledak sama sekali. Karomah ke-10, kisah ajaib pertempuran 10 November. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Muafiq atau dikenal dengan nama Gus Muafiq. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pelopor perjuangan kemerdekaan bangsa. Beliau memproklamirkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Seruan itu ditujukan kepada para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru di Indonesia. Instruksi tersebut berisi untuk membulatkan tekad dalam melakukan jihad membela tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari berkata bahwa resolusi jihad atau aksi melawan penjajah hukumnya adalah fardu ain. Maka melalui semangat resolusi jihad tersebut, para laskar ulama dan santri semuanya bersatu padu dan mempunyai semangat yang sama dalam mengusir penjajah yang ingin merebut kembali Surabaya yang dikenal dengan pertempuran 10 November tahun 1945. Banyak hal yang unik tentang kisah pertempuran 10 November. Ketika sudah berangkat perang, banyak masalah. Pertempuran 10 November di Surabaya itu yang datang adalah para santri yang seumur-umur tidak pernah melihat tank, tidak pernah melihat mobil, apalagi melihat pesawat. Berdasarkan cerita dari para sesepuh yang dulu menyaksikan sendiri secara langsung pertempuran 10 November itu, bahwa rombongan para santri dari barat dibawa menggunakan truk, termasuk bapaknya Gus Muafiq juga naik truk menuju ke Surabaya. Selama perjalanan tidak bisa langsung perang karena mereka mabuk perjalanan, yaitu mabuk naik truk karena tidak terbiasa naik kendaraan. Para sesepuh berkisah tentang pertempuran 10 November. Mereka menjelaskan dengan jujur bahwa perang yang sebenarnya tidak seperti yang ada di film-film. Mereka adalah para santri yang belum terlatih dan tidak mengerti strategi, tetapi memang para santri itu kebal dan tidak mempan ditembak oleh lawan. Dengan sangat berani para santri maju paling depan, maka otomatis ditembaki oleh Belanda. Tetapi ketika ditembak mereka tidak mempan. Dengan gagah berani, bedil-bedil Belanda itu kemudian direbut, tetapi bukan digunakan untuk menembak, malah bedil itu dipakai untuk memukuli para tentara Belanda itu sendiri. Bedil itu dikira besi atau kayu karena mereka tidak tahu cara menggunakan bedil itu. Akhirnya bedil-bedil milik Belanda itu direbut oleh para santri lalu diserahkan kepada TNI. Namun sayangnya hanya bedilnya saja yang diambil, tetapi pelurunya tidak diambil, ucap para sesepuh ketika bercerita. Lalu para tentara nasional Indonesia itu memimpin para santri dengan membuat strategi. Nanti dicegat sebelah sini, nanti dicegat sebelah sini. Tetapi faktanya penyergapan itu selalu gagal. Kenapa? Karena para santri sudah mendahului. Ketika dimarahi oleh tentara, para santri lalu berkata, "Ngopo ndadak ngenteni sampean barang, selak di bedil." Yang artinya, ngapain harus menunggu kalian, keburu ditembak oleh musuh duluan. Jadi konsep resolusi jihad yang sebenarnya itu bukan perang, tetapi mirip seperti tawuran anak-anak STM. Mereka tidak menggunakan bedil, mereka tidak bisa menembak, tetapi mereka kalau ditembak tidak mempan. Jadi ya pukul-pukulan atau lempar-lemparan batu saja. Ada salah satu orang saksi peristiwa 10 November yang seluruh tubuhnya ada bekas luka tembak. Rupanya dia pas perang ini tidak bisa pulang karena tidak kuat berjalan
karena tubuhnya bengkak semua gara-gara banyak peluru masuk ke dalam kulit, tetapi anehnya tidak tembus sampai kepada daging. Penyebabnya ternyata karena ketika ia disuruh untuk membaca doa, tetapi doanya kurang, baru setengah, ia lalu kentut jadi batal. Ternyata reaksinya juga setengah, hanya kulitnya saja yang tembus peluru tetapi tidak menembus dagingnya dan dia bisa selamat. Ada juga kisah para santri yang bergerilya ketika melihat Belanda pakai motor, lalu Belanda itu kemudian disergap. Tetapi setelah Belandanya dilumpuhkan, mereka tidak mengerti harus diapain motornya karena tidak ada yang bisa naik motor. Ada juga kisah para santri yang memakai sepatu rampasan Belanda. Malam pakai sepatu, sore harinya pas pulang tidak bisa jalan karena lecet semua kakinya, karena ternyata sepatu Belanda itu kebesaran, lalu di depannya digajal menggunakan pasir agar muat di kaki mereka. Ya jelas membuat kakinya lecet. Ada juga yang pulang dari medan laga menggunakan baju rampasan dari Belanda. Sampai di rumah kemudian dibedil tetapi tidak mempan. Tetapi pas dipukul temannya ia langsung pingsan. Mereka tidak paham itu temannya karena memakai pakaian tentara Belanda, dikira tentara Belanda beneran. Itulah kira-kira kisah-kisah unik peristiwa 10 November tahun 1945. Mungkin demikian saja ulasan video pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.